ke airport, dan dia itu nyuruh aku jangan bilang ke agensi kalau aku dipulangin ke Indonesia karena masih nunggu visa proses ke Kanada. Seluruh aib aku itu diketahui sama dia gitu, padahal dia kan orang yang enggak aku kenal gitu ya. Jadi seperti itulah, aku sedih banget waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Lor, apa kabar? Kembali lagi bersama aku Putri Jana di Hong Kong. Jadi ini aku masih ngitung duit belanja, bukan ngitung duit gajian. Di sini dikasih duit belanja, terus itu udah belanja selesai semua, udah kebeli. Terus ini sisanya masih berapa, nanti akan aku jumlah, aku total dikasih berapa, sisanya berapa, itu harus laporan nanti ya. Di sini itu kerja bukan cuma bersih-bersih, masak atau apa ya, belanja, tapi di sini juga harus laporan keuangan, nanti harus laporan apa namanya? Laporan kegiatan anak bagi yang jaga anak, nanti kegiatan orang tuanya, terus pokoknya segala macam kita yang handle gitulah, kita harus lapor ke majikan kita, ke bos kita ya. Nah di sini karena udah selesai aku totalan belanja, terus nanti tinggal laporan ke ibu negara. Ke ibu negara kita akan bahas apa ya, kali ini video kali ini aku mau bahas soal pengalaman aku yang pernah ditipu sama mantan majikan aku yang dulu katanya mau diprosesin aku ke Kanada, tapi ujung-ujungnya itu enggak, itu semua hanya tipuan belaka. Jadi hati-hati buat para PMI, para pekerja migran yang ada di Hong Kong atau di Taiwan, Singapura, dan dimanapun kalian berada, harus hati-hati dengan tipu daya bos ataupun apa ya, atasan kita lah pokoknya. Jadi pastikan itu benar atau enggaknya, karena dulu aku terlalu polos, nggak tahu apa-apa atau gimana ya, karena di sana waktu itu dia seperti prosesnya itu beneran banget, nanyain soal alamat yang di Indonesia, terus kayak proses, maksudnya proses keimigrasinya Kanada harus ini dan itu, dan dia nyuruh aku itu belajar bahasa Inggris kan, karena di Kanada kan harus pakai bahasa Inggris. Nah itu katanya aku nanti sepulang di Indonesia sambil nunggu visa itu harus belajar kursus bahasa Inggris, karena bahasa Inggris aku kan kurang. Karena dulu di majikan itu yang katanya mau merosesin aku ke Kanada, maksudnya kan ceritanya itu gini, aku di sana kan jaga anak umur 5 tahun dan satunya itu umur 3 tahun. Dan yang umur 5 tahun itu kakaknya itu dia ada punya penyakit asma gitu kan, dan katanya mau berobat ke Kanada karena di Kanada dia, majikan aku itu, bos aku itu punya rumah sendiri, sudah rumah dia sendiri. Terus katanya mau berobat ke sana karena dia di sana itu pengobatannya lebih gimana ya, maksudnya lebih bagus daripada di Hong Kong gitu katanya sih. Terus nggak tahu juga, waktu itu aku masih ikut dia itu berapa, 5 bulan. Dan setelah 5 bulan itu aku gimana ya, karena masih masih adaptasi sama keluarga mereka gitu. Jadi satu rumah ada 4 orang, 2 anak, satu sepasang suami istri gitu ya, jadinya 4 orang. Nah di situ aku masuklah ke keluarga itu, kemudian baru tahu anaknya asma, punya penyakit asma. Jadi kalau musim dingin itu nakutin banget, sesak napasnya itu nggak nidurin orang serumah gitu, dia nangis terus. Kan namanya anak kecil ya, mungkin karena merasa gimana ya, merasa sanfu. Maksudnya sanfu itu susah lah pokoknya, gimana ya ceritainnya, kalian tahu sendiri lah apa maksud aku mungkin ya. Jadi gitu pokoknya, merasa
karena kurang nyaman gitu mungkin ya. Terus di situ katanya mau berobat ke Kanada dan dia mau ngajak aku juga sekalian, tapi anehnya itu nyuruh aku pulang dulu ke Indonesia karena alasan nunggu visa. Katanya mereka itu berangkat duluan ke Kanada, terus nanti setelah visa aku turun dikirim ke Indonesia, terus baru aku nyusul mereka ke Kanada gitu. Nah di situ dia sudah nawarin aku untuk gajinya, terus untuk hari liburnya, karena kan kita di Kanada kan orang datang ya, maksudnya pendatang gitu, bukan netep kayak di sini di Hong Kong gitu, maksudnya majikan aku gitu kan. Nah dia udah nawarin aku soal liburnya, soal gajinya, terus soal pekerjaannya, karena di sana kan ada namanya itu hujan salju ya pas musim dingin. Nah terus dia katanya nanti kalau aku di sana itu agak sedikit susah, maksudnya agak sedikit berat pekerjaannya, karena nanti kalau pas lagi musim salju itu depan rumah harus bersihin jalan, bersihin saljunya itu biar bisa lewat gitu katanya. Tapi aku di sini karena seneng, maksudnya bisa kerja ke Kanada gitu kan. Nah pada akhirnya aku iyain aja, terus nanti sepulang di Indonesia aku harus kursus bahasa Inggris. Nah aku oke, dan mereka juga oke. Sampailah pada hari H aku fly ke Indonesia untuk tunggu visa gitu kan. Nah setelah itu aku terbang ke Indonesia, sudah sampai di Indonesia katanya nunggu sekitar 2 atau 3 bulan gitu, kira-kira visanya turun. Dan setelah 2 atau 3 bulan itu nggak ada kabar sedikit pun, bahkan telepon aku, SMS, katanya kan kalau udah sampai di Indonesia kamu nanti kabarin aku ya nomornya kalau udah ganti, terus nanti kita komunikasi lewat handphone gitu kan, mungkin SMS ataupun telepon gitu. Nah terus aku SMS dia, itu nggak ada respon sama sekali. Terus ya udahlah, mungkin dia sibuk karena aku paham anaknya sakit. Nah terus yang kecil juga kan udah masuk sekolah TK. Nggak tahu kalau orang sini itu terlalu awal, 2 tahun atau 3 tahun udah dimasukin ke sekolah TK gitu, mungkin kanak-kanak bermain gitu ya kalau di Indonesia. Itu aku maklumin aja karena nggak dibalas, terus nggak ada respon dah. Dan sampai dengan 3 bulan berikutnya itu masih nggak ada kabar. Dan aku itu gimana ya, pulang dianterin sampai ke airport. Waktu itu dianterin sampai ke airport, dan dia itu nyuruh aku jangan bilang ke agensi kalau aku dipulangin ke Indonesia karena masih nunggu visa proses ke Kanada. Itu nggak boleh bilang sama siapapun, dan bahkan sampai agensi pun itu aku nggak boleh ngomong gitu loh. Entah kenapa private banget. Dan ternyata di situ aku baru tahu kalau aku kena tipu. Ternyata aku ditipu, aku diinterminate dan tanpa sepengetahuan agent. Dan parahnya lagi, aku nggak dikasih gaji bulan terakhir. Jadi waktu itu aku hanya bawa uang $100 Hongkong, sisa gaji kemarin bulan lalu. Itu kejamnya orang sini. Jadi kalian harus hati-hati jika ada penawaran ataupun kerja ataupun apa keluar negeri, dipastikan kalian harus tahu itu benar apa enggaknya, dan agensi kalian harus tahu. Pokoknya ini pengalaman aku yang pertama dan mudah-mudahan yang terakhir ya, amin. Itu seperti itu, nggak boleh bilang agensi. Gaji yang terakhir itu nggak dikasih, uang interminitan nggak dikasih, dan langsung main aja nganterin aku ke bandara. Waktu itu aku gedek banget. Pas aku sampai di rumah aku baru sadar, kayak aku itu di hipnotis ya, iya 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 aja gitu. Dan orangnya itu nyebelin banget nggak sih. Dia selama itu aku cuman dikasih, selama 5 bulan itu aku cuman dikasih libur itu cuman 1 hari sekali, lainnya itu katanya mau diganti duit gitu, tapi pada kenyataannya nggak dikasih, pas gajian juga nggak dikasih. Tapi entah kenapa ya aku waktu itu begitu tolol, bodoh, dan nggak tahu apa-apa, karena mungkin masih baru ya di sini, jadi takut gitu. Nah terus waktu itu aku dikasih libur, dan parahnya lagi nih, barang-barang aku itu digeledah, sampai dengan buku diary aku dia buka-buka, karena aku nulisnya kan pakai bahasa Indonesia ya, maksudnya setiap aku sedih, maksudnya kalau pas lagi nggak enak hati gitu kan, aku senengnya nulis di buku gitu kan. Dari kecil, dari SD itu aku seneng nulis gitu. Jadi curhatnya aku itu selain doa, selain merenung, selain itu aku nulis di buku gitu. Jadi nanti kalau pas ada waktu luang ataupun
nggak ngapa-ngapain, gabut gitu, aku bisa baca lagi cerita-cerita aku dulu gitu. Jadi seperti itu. Nah, sampai buku diary aku itu dia ambil, dia colong loh. Buku diary aku itu diambil terus ditranslate ya. Aku sebel banget waktu itu udah menjadi barang terpenting aku sih selama di situ. Karena aku itu gimana ya, waktu itu jarang banget telepon ke rumah karena waktu itu internet itu nggak seramai sekarang, jadi telepon ke Indonesia itu harus pakai pulsa, dan 1 menitnya kan sudah aku bilang 1 menit per gimana ya ngomongnya, $1 per 1 menitnya. Jadi aku terbatas banget mau beli pulsa itu karena nggak bisa keluar juga kan, maksudnya nggak dikasih libur. Nah di situ aku mulai ngerasa gimana ya, majikan aku, bos aku itu orangnya nggak baik gitu. Dan kebetulan aku ada nulis nama dia karena waktu itu aku baru pertama masuk ke rumahnya itu, aku nulis tanggal sekian, hari ini, tahun ini aku dapat job baru namanya ini gitu kan. Jadi terus dia itu translate, terus mungkin karena lihat nama dia jadinya diambil kan. Waktu itu gimana ya, rasanya kayak seluruh aib aku itu diketahui sama dia gitu, padahal dia kan orang yang enggak aku kenal gitu ya. Jadi seperti itulah, aku sedih banget waktu itu. Tapi mau gimana lagi, karena udah kejadian ya. Aku pulang libur, aku diinterogasi, ditanya-tanya, katanya ini buku apa. Terus untuk masalah barang-barang yang lainnya, mereka juga geledah baju-baju aku, tas-tas aku, pokoknya semua yang ada di tempat tidur aku itu semua dia cek. Karena dia punya pengalaman dari salah satu PRT-nya sebelum aku, itu katanya anaknya nakal gitu ya. Pokoknya begitulah ceritanya. Tapi itu nggak jadi nggak jadi masalah buat aku. Yang jadi masalah itu buku diary aku itu yang diambil. Dan setelah aku tahu setelah aku tahu kalau aku itu ditipu, dibohongi, itu karena namanya orang kesel kan, udah ditipu, udah nggak dibayar, udah pokoknya semuanya. Mungkin kalian tahu lah rasanya di posisi aku itu gimana kan. Nah, karena dia punya anak sakit asma, jadi akunya malah karena dendam ya, maksudnya nggak dendam sampai sekarang sih, cuman kesel aja, jengkel aja gitu. Jadi aku malah gini, udah punya anak sakit asma, jadi aku bukan orang yang baik ya, maksudnya kayak gimana sih. Karena emosi, jadi aku ngomong yang enggak, udah punya anak sakit asma, terus udah gitu nipu aku, katanya mau proses ke Kanada. Itu nggak jadi masalah ya, yang jadi proses ke Kanada itu bukan masalah lah buat aku. Misalnya nggak jadi pun aku nggak masalah. Yang jadi masalah itu yang nggak dibayar, itu hak aku nggak dikasih, cuman dikasih uang tiket aja, uang pesawat. Jadi kalau kita di interminate di sini di Hong Kong itu kita dapat hak-hak sebagai PRT itu ya, uang transport dari rumah majikan sampai ke bandara itu dapat mungkin $100, karena sampai sekarang aku masih terima itu $100 pada umumnya. Terus yang kedua, gaji terakhir kita kerja di bulan yang kita pulang ini. Terus yang ketiganya itu kita dapat tiket untuk pulang ke Indonesia. Misalnya nggak dibeliin tiket, kita dapat uang cash gitu ya. Jadi harus dipahami, kita masih dapat hak-hak yang harus kita peroleh selama kita di interminate. Terus beda lagi dengan kalau kita notice. Tapi kalau kita notice juga masih dapat yang 3 itu deh. Kecuali kalau kita break kontraknya, putus kontraknya, itu kita mutusin kontrak hari ini sama majikan, terus hari ini juga keluar, itu kalian harus bayar 1 bulan gaji kita ke majikan. Tapi kita masih dapat tiket untuk pulang ke Indonesia, terus uang transport. Itu aja sih ya, segitulah. Jadi kita harus tahu karakter majikan bos kita masing-masing ya, gimana orangnya. Perjuangan kita itu di sini pokoknya berat banget, harus adaptasi, harus menyesuaikan, dan juga harus pokoknya kita harus hati-hatilah di sini ya, karena kita ikut sama orang asing. Takutnya nanti gimana ya, kita diperbudak aja di sini dan nggak dibayar, terutama untuk yang baru-baru. Pokoknya kalian harus waspada, harus minta pertolongan sama yang berwajib atau yang bertanggung jawab atas kalian, seperti agensi ataupun kayak pihak KJRI gitulah, pokoknya yang jagain kita di sini gitu ya. Ingat itu. Sekian aja cerita aku ya, karena nanti di next video selanjutnya aku akan bahas lain lagi pengalaman aku selama jadi ART di sini. Jadi Hongkong itu keras ya, Hongkong gak seindah foto profil katanya.
Jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir, yang udah subscribe, yang udah like. Terima kasih untuk semuanya. Semoga kalian diberi panjang umur, bahagia, kelancaran rezeki, dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat keluarga. Dah.